Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda dalam kondisi sedang diuji oleh Allah, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang berat, sesuatu yang seakan akan bisa membuat dada kita sesak dan sempit, sadari bahwa keadaan seperti itu juga dialami oleh Sang Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda tidak sendiri. Padahal kita tahu sendiri Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang sosok yang beriman. Kurang iman seperti apa dia? Kurang yakin apa Nabi Ibrahim? Tapi masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang betul-betul sangat berat. Bayangkan saudara-saudaraku, sebagai seorang ayah, betapa sayangnya terhadap anak laki-laki yang memang dirindukan. Lama Nabi Ibrahim tidak punya anak, dan akhirnya diberikan oleh Allah amanah berupa anak laki-laki. Tapi di satu malam, dalam mimpinya, Allah memerintahkan untuk menyembelih sebagai kurban. Coba, Anda sebagai seorang ayah, bagaimana rasa sayangnya terhadap anak laki-laki yang didambakan, tapi diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Perasaan dan wahyu. Di sinilah ada sebuah pertentangan batin yang kuat. Ketika harus menjalankan perintah Allah yang tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi keimanan yang berbicara, sami'na wa ata'na, itulah sikap yang dimiliki seorang mukmin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di surat As-Saffat ayat 102 dijelaskan bagaimana percakapan seorang ayah dan anak yang begitu elegan, begitu syarat dengan keimanan, dengan melihat hati, dengan kondisi yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya, menceritakan mimpinya kepada anaknya. Ya bunayya. Ya bunayya ini panggilan sayang, penuh dengan emosi, penuh dengan perasaan, untuk merepresentasikan bahwa seorang ayah, saya sayang sama seorang anak, merindukan ketika dia masih bayi ditinggalkan di lembah Baka bersama Siti Hajar, tapi ketika datang menemuinya dalam rangka menjalankan tugas, yaitu untuk menyembelihnya. Sehingga di situ, ya bunayya, saya mendapati dalam mimpiku Allah memerintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Nah, ini percakapan seorang ayah yang sangat elegan terhadap anaknya, menceritakan perintah Allah dan memberikan kesempatan anaknya untuk berpikir. Jadi ada percakapan, bukan hanya tendensius perintah, tapi ada sebuah diplomasi di situ. Lalu apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati. Nah, ini juga panggilan yang luar biasa untuk menjelaskan bahwa begitu sayangnya anak laki-laki terhadap ayah yang lama tidak bertemu. Ketika bertemu ingin mendambakan ayah yang melindunginya, mengajak dia bermain, mengajak dia bersenda gurau bersama, membacakan cerita-cerita tentang Nabi. Tapi di situ dia membawa sebuah perintah besar dari Sang Pencipta. Sehingga jawaban dari Nabi Ismail, laksanakanlah. Insya Allah kami termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa. Ini merupakan sebuah ujian bagi seorang ayah dan juga ujian bagi seorang anak. Dan momen-momen yang sangat menegangkan ketika Nabi Ibrahim bersama Ismail berjalan ke tempat yang dituju di atas bukit. Sebelum berangkat, asahlah pisau itu wahai ayahku, supaya ketika engkau menyembelihku tidak meninggalkan rasa sakit. Dan momen yang paling mengharukan ketika sudah dibaringkan Nabi Ismail hendak mau menyembelih. Apa ucapan seorang anak? Wahai ayahku, sampaikan salamku kepada ibu. Sampaikan bahwa saya sayang dengan ibunya. Di sini betul-betul adegan yang tidak, yang sangat mengharukan. Artinya mereka tidak
yakin, mereka tidak mengerti bahwa nanti akan ada pertolongan Allah berupa ditahan tangannya, tidak menyembelih, tapi betul-betul seperti ya dia sadar mau akan disembelih, ada perpisahan di situ. Namun ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, Allah tahan tangannya. Disitulah luar biasa terbukti keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keteguhan hati Nabi Ismail mampu menjalankan perintah Allah walaupun tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Tidak, ya gimana namanya seorang ayah untuk menyembelih anaknya, tidak mungkin, dalam logikanya pun merelakan. Tapi ketika itu memang perintah Allah, disitulah letak keimanannya. Wahai sahabat, apa hikmah yang diambil dari kisah tersebut? Kenapa seorang Nabi Ibrahim mempunyai keyakinan yang begitu mendalam, keyakinan yang begitu kuat? Sami'na wa ata'na dengan perintah Allah. Wahai sahabat-sahabatku, kisah yang melegenda ini tentunya banyak sekali ibroh yang kita bisa petik dalam peristiwa tersebut. Tidak mungkin lahir seorang anak yang soleh tanpa didikan seorang ibu yang soleha, dan tidak terlahir seorang ibu yang soleha tanpa bimbingan dari seorang ayah atau seorang suami yang soleh pula. Di sini bisa kita melihat adanya sebuah komunikasi yang strategis, komunikasi yang luar biasa elegan. Bayangkan, saya sahabatku, ketika ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim untuk menghijrahkan Siti Hajar dengan Ismail di lembah Bakah. Lembah Bakah itu lembah yang tidak ada siapa-siapa, bahkan tumbuhan pun tidak tumbuh di sana. Pada saat itu Siti Hajar menanyakan, kenapa saya ditinggalkan di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab karena pertanyaan itu tidak bisa dijawabnya, hanya mewakili perasaannya. Tapi ketika Siti Hajar menanyakan, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Nah, disitulah ada koneksi, ada satu frekuensi yang sama. Iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang istri yang diperintahkan oleh suami atas dasar perintah Allah, maka tidak ada kata yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Karena Allah sendiri yang menjadi jaminan. Maka dari itu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di lembah Bakah atas dasar perintah Allah, dan Siti Hajar pun menerima perintah tersebut. Sampai akhirnya peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di lembah Bakah itu, dan bagaimana Hajar mencari kehidupan di sana. Dari Bukit Sofa, Bukit Marwah, berjalan-jalan mencari air. Tapi ternyata air itu muncul dari kaki Nabi Ismail kecil. Akhirnya menjadi air Zam-Zam. Nah, dalam perjalanan Siti Hajar mendidik Ismail, mendidik seorang anak laki-laki tanpa pendampingan seorang suami. Tapi apa yang disampaikan oleh Siti Hajar? Apakah Siti Hajar menyalahkan ini suaminya nggak bertanggung jawab? Ini gara-gara ayahmu tidak pernah mendidikmu, tidak pernah ada di sampingmu? Tidak. Tapi bagaimana rasa kebanggaan punya seorang ayah yang menjadi nabi, itu yang terus disampaikan kepada anaknya. Sehingga lahirlah anak yang soleh, anak yang bangga terhadap ayah sebagai seorang juru dakwah, sebagai seorang nabi. Disinilah ada sebuah ideologi yang tersalurkan, ideologi yang tersampaikan kepada anak keturunannya. Sehingga ketika Nabi Ismail bertemu dengan ayahnya Nabi Ibrahim, ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa, pertemuan yang sangat dirindukan. Sekalipun perintahnya justru akan memisahkan mereka berdua dengan perintah menyembelih itu, tapi dengan keimanannya akhirnya Nabi Ismail menerima. Wahai sahabat rahimakumullah, keluarga akhirnya menjadi basis sebuah peradaban. Terbukti dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan Ismail alaihissalam dan melahirkan nabi-nabi seterusnya. Ini karena apa? Karena keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dijelaskan di surat An-Nur ayat 36, fi buyutin adinallah,
di dalam rumah-rumah yang di dalamnya ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjadi yang paling tinggi, maka ego kita akhirnya terkalahkan. Itu adalah pelajaran yang kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Wahai sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti, kita bisa menjalankan ibrah dari cerita tersebut. Ujian yang dihadapi kita hari ini tidak seberapa dibandingkan ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi terbukti ketika betul-betul Allah yang menjadi landasan, maka akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin, itu garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wahai sahabat, janganlah bersedih hati karena kalian tidak sendiri. Ada Allah yang Maha Kuasa. Insyaallah itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.